Kaset is my way. Oke, kali ini kita akan membahas kaset yang terbaru, yaitu kaset ZES atau ZES. Bagaimana performanya? Bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Oke, kali ini kaset merilis in-ear monitor terbaru mereka, yaitu kaset ZES atau ZES. Mereka ini selalu memberikan nama yang menurut saya agak sedikit membagongkan. Mereka memberi nama ZEX, ZES, lalu ada ZSTX. Nama-nama yang menurut saya agak-agak aneh aja sih. Tapi ya nggak tahu, itu mungkin mereka tidak terlalu berpikir panjang untuk memberikan nama pada produknya sehingga mereka bisa merilis dengan cepat. Ya mungkin itu salah satu pemikiran. Kaset ZES sendiri memiliki dua driver, yaitu satu dynamic driver 12 mm yang biasanya 10 mm, ini 12 mm, dan juga satu driver elektrat. Jadi total ada dua driver ya. Nyala nggak tuh bro driver elektratnya? Rasanya sih nyala. Yang bener lu bro, jangan ngapusi lo bro. Kaset ZES sendiri membawa beberapa perubahan yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas. Tapi apa saja perubahannya kita akan bahas di belakang tentunya. Untuk harga sendiri kaset ZES dipasarkan di harga sekitar 300 ribuan. Kalian bisa cek di marketplace kesayangan kalian. Selanjutnya kita bahas packaging dari kaset ZES ini. Oke, untuk packaging sendiri kaset ZES sendiri menggunakan box yang sedikit lebih kecil dari biasanya. Kalau kaset biasanya itu boxnya agak sedikit lebih tinggi, jadi kalian bisa lihat perbandingannya. Di sini di-cut sedikit atasnya untuk memberikan kesan yang lebih minimalis. Mirip boxnya seperti kaset IDS kalau untuk kaset ZES ini. Jadi yang dulu memang agak sedikit lebih tinggi dibandingkan kaset ZES ini. Jadi kalau kalian lihat di sini boxnya berwarna putih dan ada siluet gambar in-ear monitornya berwarna hitam putih monokrom gitu. Lalu kita lihat di sini ada dua varian warna, yaitu silver dan gun black. Ini adalah varian yang mic. Lalu di bagian belakang di sini tentu saja ada spesifikasinya. Jadi sensitivitasnya cukup tinggi, 113 dB. Itu kenapa dia tidak gampang untuk di drive dan tidak sulit untuk di drive karena sensitivitasnya cukup tinggi. Lalu di bagian samping tidak ada apa-apa lagi. Kita langsung buka aja. Di sini kita lihat kaset ZES di bagian bawah dulu. 12 mm large size dynamic unit with electrostatic and dynamic hybrid technology bla bla bla. Hi-Fi Dark Horse. Katanya Dark Horse, bos. Kita coba lihat ya. Jadi pada saat di slide di sini akan terlihat mica transparan di ini. Lalu kita buka, di sini tentu saja ada in-ear monitornya nanti, tapi kita lihat di sini dulu. Don't forget the original intention of using earphones is to enjoy music. Wah, saya setuju banget dengan kata-kata dari kaset ini. Jadi di dalamnya sendiri ya khas dari kaset. Di sini ada beberapa pasang ear tips, lebih tepatnya 2 pasang. Di sini untuk kabelnya dan ada manual book kaset. Oke, berikut adalah in-ear monitornya. Jadi kalau kalian mau lihat, ini adalah in-ear monitornya. Kaset ZES. Dan dia memiliki kabel yang keren banget. Kita akan bahas nanti di build quality ya. Jadi kabelnya juga keren banget. Jadi kalau direkap tentu saja ada in-ear monitor dan kabel, lalu 2 pasang ear tips, 1 pasang terpasang, dan juga manual book. Ini packaging keseluruhan dari isi kaset ZES. Untuk packagingnya sendiri menurut saya ini packaging yang B aja ya, khas-khas dari kaset-kaset pada umumnya sih. Selanjutnya kita bahas build quality dari kaset ZES ini. Oke, untuk build quality sendiri kaset ZES sendiri menggunakan bahan, menurut saya ini bahannya plastik ya. Walaupun di coating seperti bahan metal seperti ini, tapi menurut saya bahannya plastik. Dan untuk base dalamnya sendiri plastiknya ini berwarna hijau lumut gitu. Jadi hijau-hijau indigo gitu. Dan di coating dengan cat berwarna silver metallic doff yang memberikan kesan yang ganteng banget, futuristik banget, dan menurut saya ini salah satu kaset yang terganteng sih. Oke, kita lihat di bagian dalam sendiri. Bagian dalamnya tidak ada marking apapun, hanya ada satu fan hole di dekat nozzle di sini.
Lalu nozzle-nya sendiri berbahan metal, kalian bisa lihat bahannya metal silvery gitu, keren banget. Ini saya setuju banget. Ini salah satu nozzle yang terganteng timbang nozzle brass. Mending nozzle silver gini, matching banget dengan cat dari housingnya. Dan sudah ada filternya juga. Untuk nozzle-nya sendiri, kalau prediksi saya ini sekitar 3-4 mm, jadi cukup umum. Jadi kalian bisa menggunakan adhesive macam-macam. Di bagian flashpadnya sendiri ada motif-motif garis-garis gitu. Dan ini bersudut yang tidak tajam. Jadi kalau seperti kaset-kaset yang lama itu, kaset yang lama-lama itu sudutnya tajam-tajam. Ini sudutnya tumpul dan memberikan kesan yang friendly banget. Lebih elegan dan futuristik tentunya. Oke, untuk bagian konektornya sendiri dia menggunakan konektor dual pin detachable, tentu saja 0,75 mm QDC type atau biasa di KZ itu namanya tipe C, serta pinnya ini berbahan plastik transparan yang umum banget biasa digunakan di produk-produk kaset. Di sini juga sudah ada air hook yang preform. Jadi air hooknya sudah preform, very nice. Dan kabelnya sendiri adalah kabel berwarna silver 8 braid. Yes, kalian nggak salah dengar, ini adalah kabel 8 braid. Ini mungkin kabel yang terganteng dari lini entry level kaset menurut saya. Lalu di bagian sini ada mic 1 tombol, jadi ada mic 1 tombol khas KZ. Ini untuk bahan kabelnya sendiri mungkin silver plated copper, jadi SPG. Lalu di bagian bawahnya sendiri kita lihat di sini ada splitter yang ada lapisan metalnya, very nice. Pendekatan mereka mulai bagus banget, untuk kabelnya keren banget sih. Untuk desain housingnya pun menurut saya lebih matang dibandingkan desain-desain kaset-kaset yang sebelum-sebelumnya. Lalu kita lihat di sini, di bagian bawah di braid dengan sangat rapi seperti ini, kabel 8 braidnya. Walaupun 8 braid yang tergolong tipis, tapi menurut saya ini oke banget. Lalu kita lihat bagian jacknya, jack 3,5 mm gold plated. Ini jack yang cukup berbobot, mirip-mirip seperti Oyaide jacknya. Dan biasa digunakan di tin hi-fi. Ini sudah digunakan di kaset, gila, ini keren banget sih. Jadi kabelnya ini tentu saja next level dibandingkan kaset-kaset pada umumnya. Ini jacknya mantep banget, kabelnya juga mantep banget. Walaupun saya bukan kabel guy yang suka mengganti-ganti kabel, tapi saya suka kabel yang memiliki estetika yang bagus tentu saja. Ya itu sih, kabel kaset ini keren banget sih. Untuk build quality kaset ZES ini menghadirkan build quality yang bisa dikategorikan out of the box, di luar kebiasaan dari kaset, dan tentu saja kami berikan skor B+. Selanjutnya kita bahas fitting dari kaset ZES ini. Untuk housing sendiri, kaset ZES ini memiliki arah housing yang memang ukurannya sedang mengarah ke besar, tapi masih membawa gen yang sama seperti housing dari kaset-kaset lainnya. Jadi untuk memakainya pun adalah seperti ini, yang familiar banget, regular fit, cukup ergonomis juga, kekedapannya cukup baik dan cukup nyaman kalau menurut saya. Jadi somehow tidak ada masalah yang mengganggu untuk fitting dari kaset-kaset pada umumnya, termasuk kaset ZES ini. Dan secara fitting kami berikan skor yang sama, yaitu amin. Kalau kalian ada bermasalah kekedapan, kalian bisa switching air tipsnya. Jadi ada 3 pasang air tips, small, medium, dan large, dan kalian bisa pilih-pilih untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Saya nggak ada masalah yang berarti dengan semua in-ear monitor kaset sih untuk fittingnya. Selanjutnya kita bahas tonalitas dari kaset ZES ini. Secara umum tonalitasnya ini menurut saya arahnya lebih ke arah bassy U-shape. Selain itu juga dia tidak sulit untuk di-drive, jadi kalian menggunakan handphone sekalipun tidak sulit untuk mengedrive in-ear monitor 1 ini. Untuk bassnya sendiri bisa dikategorikan bassnya ini berbody banget. Bassnya cukup tebal dan meaty, dan masuk pada kategori menurut saya yang berotot bassnya. Untuk sub bassnya ini terasa rumble-nya, untuk mid bassnya ini terasa punchy dan impactful banget. Dan menurut saya agak sedikit offset bassnya dan menutupi bagian low mid-nya sedikit. Bassnya ini tipe bass yang memang bisa dikategorikan kesan rumblingnya itu terasa dan terkesan megah, namun bukan tipe bass yang clean banget, dia agak sedikit kotor dan juga agak sedikit lambat bassnya. Tapi kalau kalian pencinta lagu-lagu EDM, menurut saya masih masuk lah in-ear monitor 1 ini. Untuk bagian mid-nya di in-ear monitor 1 ini, dia memiliki mid yang bisa dikategorikan agak sedikit mundur. Jadi tidak parah-parah seperti kaset-kaset lainnya mundurnya, agak sedikit aja. Jadi kita kategorikan U-shape. Terkesan juga memiliki mid dengan warmer body,
Yang kita bilang efek dari bassnya yang di boosting. Selain itu juga mid-nya ini agak terkesan kurang clarity. Untuk male vokalnya dia memiliki male vokal yang oke banget, bodinya mantep banget. Tapi memang kita bilang artikulasinya bukan yang terbaik. Untuk female vokalnya pun terkesan sweet dan full sounding banget. Walaupun kita bilang masalah clarity masih menjadi problem di sini. Untuk mid-nya pun cukup aman dari shouty. Jadi kalau kalian sensitif dengan shoutiness, ini aman sih. Untuk instrumen-instrumennya sendiri blending dengan baik dengan vokalnya, tapi kita bisa kategorikan bukan tipe yang lively banget dari in-ear monitor KZZ-ES ini. Treble-nya ini bisa dikategorikan treble yang smooth. Jadi kalau kalian sensitif terhadap treble yang nusuk, treble yang pedas, in-ear monitor satu ini tentunya akan cocok untuk kalian. Karena memang treble-nya yang di smoothing, jadi kesan-kesan atau tekstur dari treble-nya, gigitan treble-nya ini menurut saya agak kurang. Jadi kalau kalian treble head yang mencari tekstur treble yang mantep, akan kurang di in-ear monitor satu ini. Untuk violin dan cymbal crash-nya itu lempeng-lempeng aja suaranya. Untuk kelas detail dan airiness, untuk kelas in-ear monitor di harga seginian menurut saya agak sedikit kurang. Secara tonalitas KZZ-ES ini kami berikan skor B+ untuk tonalitasnya. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari KZZ-ES ini. Presentasi dari KZZ-ES ini dia memiliki presentasi yang bisa dikategorikan mainstream fun, jadi bisa diterima oleh semua orang secara umum harusnya. Timbernya ini bisa dikategorikan cukup oke untuk kelas harga under 500 ribuan. Soundstage-nya terkesan agak sedikit sempit, jadi itu mungkin salah satu hal yang mengganggu bagi saya. Jadi soundstage-nya ini terkesan sempit banget, claustrophobic. Jadi ya itu kalau kalian suka sesuatu yang megah, ini monitor satu ini bukan untuk kalian tentunya. Detail dan clarity tentu saja bukan yang terspesial. Kita bilang detailnya not the best, lalu clarity-nya juga bukan yang clear banget suaranya, yang mantep banget artikulasinya. Jadi in-ear monitor satu ini agak lacking di detail dan clarity. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini biasa saja ya, cukup oke lah kalau kita bilang di kelas harganya. Lalu imagingnya pastinya kurang layering, itu tidak bisa dipungkiri. Dan positioningnya ini bukan yang terpinpoint banget, karena memang kita bilang presentasi dari stereo imagingnya agak sedikit blur kalau menurut saya. Secara umum teknikalitas dari KZZ-ES ini kami berikan skor C+. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari KZZ-ES ini. Untuk consnya yang pertama, di unit saya nggak tahu ya, unit kita bisa beda-beda. Di unit saya sebelah kirinya itu ada sedikit driver flex. Saat dimasukkan dalam telinga aja bunyi cek-cek gitu, ganggu banget sih kalau menurut saya. Yang kedua, consnya ini tonalitasnya ini mungkin bukan yang terbalance, tapi dia memiliki tonalitas yang fun banget. Pro-nya in-ear monitor ini memiliki tonalitas yang fun banget. Jadi kalau kalian mencari in-ear monitor di bawah 500 ribuan yang fun, mungkin kalian bisa mempertimbangkan in-ear monitor satu ini. Pro yang kedua, dia memiliki kabel 8 braid. Jadi di harga di bawah 500 ribuan, in-ear monitor yang memiliki kabel 8 braid menurut saya spesial. Untuk value for money-nya, in-ear monitor satu ini kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B-. Oke, di sini kita akan sedikit komparasi dari 3 in-ear monitor, yaitu KZZ-EX, lalu Tripowin Lea, dan KZZ-ES. Dari harga sendiri, KZZ-EX ini paling murah, di sekitar harga 200 ribuan. Lea, setahu saya mungkin paling mahal, lalu diikuti dengan KZZ-ES ini. Jadi mereka di atas 300 ribuan sekian lah. Untuk ZES ini tonalnya agak U-shape, agak bassy. Lalu ZEX ini warm, agak bassy juga. Lalu Lea ini menurut saya yang paling balance suaranya dibandingkan dua in-ear monitor ini. Untuk bass sendiri kita bilang KZZ-EX ini memiliki bass yang paling boomy dan sedikit lebih aman di KZZ-ES. ZES sedikit lebih terkontrol dan lebih deeper bassnya. Kalau di Lea sendiri yang memiliki bass yang paling sopan, kita bilang nggak se-impactful, nggak se-full dari dua bass dari KZZ-EX dan ZES ini. Untuk mid sendiri, KZZ-EX ini memiliki mid yang warmer body, namun kurang jelas artikulasinya, clarity-nya juga kurang. Sedangkan KZZ-EX ini memiliki artikulasi yang sedikit lebih baik dibandingkan KZZ-EX ini. Aduh, agak belibet-belibet, nama-namanya ini membingungkan juga. Tapi sama-sama masih kurang clarity kalau menurut saya. Dua in-ear monitor KZ ini memiliki mid yang warmer body, jadi midnya ini yang lebih terkesan, yang lebih lush, yang lebih full sounding.
dibandingkan 3-point Lea. 3-point Lea ini memiliki mid yang lebih brighter dibandingkan dua ini. Jadi kesannya lebih neutral, lebih brighter dibandingkan dua kaset ini. Namun secara artikulasi dan clarity jelas better di 3-point Lea ini. Walaupun kita bilang di sini lebih tebal bodinya dibandingkan mid di 3-point Lea. Untuk bagian treble sendiri, KZZ-ES ini memiliki treble yang smooth, begitupun dengan KZZ-EX ini. Namun secara tekstur, KZZ-EX ini memiliki tekstur yang lebih dapat dan sedikit lebih pedas dibandingkan KZZ-ES ini. Lalu untuk 3-point Lea sendiri memiliki treble yang memiliki tekstur yang bagus dan lebih neutral, tentunya tidak overly smooth ataupun terlalu nusuk banget. Untuk teknis, tentu saja Lea memiliki SS atau soundstage yang paling baik dibandingkan kaset ZES ataupun ZEX ataupun ZES ini. Secara timbre pun Lea menurut saya lebih oke dibandingkan dua kaset yang lainnya. Itu mungkin sedikit perbandingan antara ZEX dan kedua in-ear monitor lain, yaitu 3-point Lea dan kaset ZEX. KZZ-ES sendiri merupakan line up yang cukup baru dari jajaran KZ, dan menurut saya kaset sudah mulai memantapkan dirinya di kelas entry level. Mungkin banyak in-ear monitor lain yang bakal mengeluarkan kelas-kelas in-ear monitor entry level mereka, tapi KZ ini menurut saya masih menjadi salah satu yang kita bilang pilihannya paling luas, pilihannya paling banyak. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan preferensi kalian masing-masing. Mungkin ada satu yang cukup menarik, yaitu Moondrop 2. Moondrop 2 ini cukup menarik, nanti kita akan bahas juga kalau kita dapat unitnya kan. Kalau kalian ada pertanyaan seputar KZZ-ES ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity Pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!